Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang baik, anak-anak yang solehah. Sekarang Ibu akan menyampaikan gambaran umum mengenai materi dan penilaian bahasa Indonesia di kelas 10. Yang pertama yang akan Ibu sampaikan adalah materi pelajaran, nanti kemudian kompetensi dasar, kemudian kriteria ketuntasan minimal atau standar ketuntasan minimal, dan yang keempat, kriteria penilaian atau penilaian yang akan Ibu berikan nanti. Yang pertama, materi pelajaran yang ada di kelas 10 semester 1 ini. Di sini ada 5 materi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi. Yang kedua, teks eksposisi. Yang ketiga, teks anekdot. Yang keempat, teks cerita rakyat, yaitu hikayat, dan yang kelima, ringkasan buku non-fiksi. Nah, selanjutnya kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar ini artinya adalah kompetensi yang harus dimiliki dari materi-materi yang tadi. Walaupun di sini Ibu tidak menjelaskannya secara langsung dengan materinya, tetapi pada intinya kompetensi dasarnya adalah ada memahami, kemudian menganalisis, yang ketiga mendeskripsikan, kemudian mengembangkan, kemudian menyajikan, ada juga mengevaluasi, membandingkan, menyusun, mengonstruksi, dan menciptakan kembali. Nah, ini kompetensi dasar ini menyebar nanti di setiap materi, itu tidak selalu sama. Kemudian standar ketuntasan minimal atau SKM, mungkin ini tidak asing lagi ya. Di SMP juga kalian sudah mengenal istilah standar ketuntasan minimal. Nah, untuk nilai rapot bahasa Indonesia di semester ini, juga di semester depan, SKM-nya itu adalah 75. Dan seperti yang kalian ketahui, nilainya itu meliputi nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, SKM ini berlaku untuk masing-masing. Nilai pengetahuannya harus minimal 75, nilai keterampilannya juga harus minimal 75. Jadi tidak diambil rata-rata. Kalau misalnya nilai pengetahuannya 70, nilai keterampilannya 80, ketika dirata-ratakan kan di rapot jadi 75. Itu dianggap tuntas? Belum, berarti nilai yang masih di bawah 75-nya harus diperbaiki. Nah, nilai-nilai tersebut diambilnya dari mana saja? Nilai pengetahuan nanti akan diambil dari nilai harian atau nilai tugas. Kemudian ada dari nilai ulangan, ada dari nilai penilaian tengah semester, dan yang terakhir diambil dari penilaian akhir semester. Sedangkan untuk nilai sikap ini akan Ibu integrasikan dengan pengetahuan atau juga dengan keterampilan. Jadi bukan berarti nilai sikap tidak diabaikan, tidak. Ibu tetap akan memperhitungkan nanti ya. Walaupun secara daring, tapi kan sikap tetap akan terlihat. Misalnya terlambat mengerjakan atau mengirimkan tugas, atau misalnya malas masuk. Mungkin untuk sementara ini penilaian sikapnya dinilainya dari situ saja karena Ibu kan tidak melihat secara langsung. Atau kemungkinan kalau kita bisa daring dengan Zoom misalnya ya, yang bisa komunikasi, Ibu melihat nanti keaktifan dan sebagainya. Nah, penilaian sikap ini nanti ya, kalau secara normal kan bisa dilihat dari observasi, dari penilaian diri atau juga dari penilaian antar teman. Nah, untuk nilai keterampilannya, di sini Ibu memang mencantumkannya ada nilai praktik, nilai portofolio, dan nilai proyek. Walaupun mungkin ini tidak semuanya bisa dilakukan, tapi pada intinya kalau nilai praktik bahasa Indonesia itu ataupun portofolio, ya cenderung kepada hasil pekerjaan kalian. Misalnya, membuat teks laporan hasil observasi. Kalau membuat teks itu masuknya ke nilai keterampilan. Atau misalnya membuat teks anekdot. Nah, yang membuat teks anekdotnya itu masuk ke nilai keterampilan. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan soal, misalnya pilihan ganda, tentang struktur dan sebagainya, itu nanti kelompoknya ke dalam nilai pengetahuan. Nah, itu saja
terima kasih. Nah, pekerjaan hari ini kalian tidak akan Ibu beri tugas untuk materi pelajaran, tapi nanti Ibu di kolom pekerjaan di GCR nanti ada yang harus kalian isi, tapi lebih kepada perkenalan ya. Kalian nanti dilihat aja ya. Tapi intinya berkaitan dengan siapa nama, tanggal lahir tanggal berapa, kemudian asal sekolah dari mana, kemudian masuk ke SMK 13 melalui jalur apa, dan yang terakhir Ibu minta data nilai kalian ketika masuk ke SMK 13 itu berapa. Kan ketika masuk itu ada rumusan ya, ada rumusan nilai waktu PPDB yang ibu lihat kan ada misalnya 30, sekian, 28, sekian, 27, sekian. Makanya pengerjaannya nanti di kolom pekerjaan tugas supaya ini menjadi rahasia kalian dengan Ibu. Jadi yang lain tidak bisa melihat dan tidak bisa membaca karena tidak dikerjakan atau dituliskan di kolom komentar. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.